Maksudnya seorang alim, guru yang bernama Ibnu Baz rahimahullah menyebutkan dalam sifat salatin Nabi SAW. Dalam buku beliau namanya Sifat Salatnya Nabi. Tanda kutip, tidak ada masalah apabila kadang-kadang pada rakaat ketiga dan yang keempat membaca surah setelah Al-Fatihah. Yaitu berdasarkan hadis Nabi SAW dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Lalu Haifa menanggapi perkataan Syekh bin Baz rahimahullah. Menurut saya, kata beliau, masalah ini sangat penting. Sebab ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa siapa saja yang menambahkan surah setelah membaca Al-Fatihah di rakaat ketiga sama rakaat keempat, hendaknya sujud sahwi 2 kali. Pendapat ini tidak diragukan lagi, kata Haifa, bertentangan dengan hadis-hadis sahih dan athar para sahabat. Jadi, kenapa Haifa, hafizahullah penulis buku ini, memilih dan memasukkan di poin nomor 13, masalah anjuran dan termasuk sunnah membaca sesekali ya, di rakaat ketiga dan rakaat keempat duhur dan asar, untuk membaca surah. Walaupun mayoritasnya sebenarnya cuma baca Al-Fatihah saja. Karena memang ada pendapat Syekh bin Baz di sini, dan beliau beristidlal dengan hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Nanti kan kita akan bacakan hadisnya sebentar ya. Maka Haifa pada saat mendapatkan statement ini, dan dalilnya jelas akan kita bacakan hadis-hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu nanti sebentar lagi. Beliau mengatakan masalah ini penting untuk dibahas karena ada sebagian ulama yang berpendapat bahwasanya kalau ada orang yang membaca surah setelah Al-Fatihah rakaat ketiga sama rakaat keempat, maka dianggap itu sahwu, kayak kelalaian dalam sholat. Oleh karena itu sebelum dia salam, dia harusnya sujud sahwi dulu. Dia seharusnya sujud sahwi dulu. Nah, ini yang menjadi bahasan kita di sini. Makanya beliau mengatakan pendapat ini tidak dilakukan lagi, bertentangan dengan hadis-hadis sahih dan athar para sahabat. Kata Haifa, berikut saya akan sebutkan hadis yang dijadikan dalil oleh para ulama yang membolehkan membaca surah setelah Al-Fatihah pada rakaat ketiga dan keempat, serta beberapa pendapat mereka. Hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berbunyi, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqra fi salatil dhuhri fi rak'atayn al-ulayayn fi kulli rak'ah qadra 30 ayah wa fil ukhrayayn qadra 15 ayah. أو قال نصف ذلك وفي العصر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر قراءة 15 آية وفي الأخريين قدر نصف ذلك. Terjemahnya kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi SAW membaca ayat pada 2 rakaat pertama sholat duhur. Saya ulangi, sesungguhnya Nabi SAW membaca ayat pada 2 rakaat pertama sholat duhur masing-masing rakaat. Kira-kira panjangnya 30 ayat di 2 rakaat pertama. Sedangkan pada masing-masing rakaat 2 rakaat terakhir membaca kira-kira 15 ayat. Jadi Nabi SAW itu sholat duhur, ya, ini bacanya di rakaat pertama 30 ayat. Ya, seperti surah Al-Mulk misalnya 30 ayat. Rakaat kedua 30 ayat. Rakaat ketiganya yang umumnya adalah dibaca Al-Fatihah saja. Abu Sa'id berkata, Nabi SAW baca di rakaat ketiga dan rakaat keempat, itu setelah Al-Fatihah 15 ayat. Atau ya setengah dari 2 rakaat pertama. Sementara ketika mengerjakan sholat asar pada 2 rakaat pertama, pada setiap rakaat beliau membaca kira-kira 15 ayat. Dan pada 2 rakaat terakhir, 3 dan 4 asar, beliau membaca kira-kira setengah dari bacaan pada 2 rakaat tersebut. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Riwayat ini sangat luar biasa ini ya. Bagaimana disebutkan bahwasanya Nabi SAW pernah melakukan itu. Bahkan yang sering terjadi kadang-kadang ya, kita itu kalau sholat duhur karena imamnya gak bersuara, kita berharap cepat selesai. Padahal bacaan Nabi SAW ini dahsyat sekali. Karena di rakaat pertama saja setelah Al-Fatihah baca 30 ayat. Rakaat kedua 30 ayat. Berarti dua rakaat pertama duhur itu dibaca 60 ayat. Di rakaat ketiga beliau membaca 15 ayat setelah Al-Fatihah. Dan rakaat keempat juga 15 ayat. Artinya kalau kita gabung 3 dan 4 itu jadi 30 ayat.
ditambah tadi sebelumnya 60 ayat, berarti 90 ayat yang dibaca pada saat mengerjakan sholat duhur, ya. Dan ada sebuah hadis yang lain menyebutkan tentang azan subuh, ya, antara azan pertama sama azan kedua. Dalam sebuah riwayat disebutkan itu kadarnya 50 ayat, kurang lebih setengah jam. Berarti kalau 90 ayat ini, itu bisa lebih dari setengah jam, bisa 45 menit untuk menyelesaikan sholat duhur saja. Sementara kita mungkin di Indonesia, kita anggap sholat kalau duhur itu karena imam tidak bersuara sehingga kita tidak bisa dengarkan tilawahnya. Kita berpikir mungkin dengan 10 menit saya sudah lama sekali. Atau kita kalau imam itu membaca 10 ayat saya sudah lama sekali. Padahal sebenarnya memang sunnah Nabi SAW membaca surah-surah yang panjang. Sementara di sholat asar lebih pendek sedikit, yaitu dua rakaat pertama baca masing-masing 15 ayat, berarti 30 ayat kalau diakumulasi dua rakaat pertama. Sementara dua rakaat terakhir, rakaat ketiga sama rakaat keempat, itu adalah setengahnya, berarti 15 ayat, berarti 7 ayat, ya, atau 8 ayat per satu rakaat ketiga sama rakaat keempat. Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan dalam kitab Zadul Ma'ad, tidak ada hadis yang sahih dari Nabi SAW yang menyebutkan beliau membaca surah atau ayat setelah membaca Al-Fatihah pada dua rakaat terakhir. Saya ulangi lagi, Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan dalam kitab Zadul Ma'ad beliau, tidak ada hadis yang sahih dari Nabi SAW yang menyebutkan beliau membaca surah atau ayat setelah membaca Al-Fatihah pada dua rakaat terakhir. Imam Syafi'i dalam salah satu pendapatnya dan juga ulama yang lain menegaskan sunnahnya membaca surah pada dua rakaat terakhir setelah Al-Fatihah. Asy-Syafi'i rahimahullah berhujjah dengan hadis yang sahih dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu yang tercantum dalam As-Sahih. Kemudian dia menyebutkan hadis tersebut. Setelah itu dia menyatakan bahwa hadis Abu Qatadah yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, secara lahiriah menyebutkan bahwa Nabi SAW hanya membaca Al-Fatihah pada dua rakaat terakhir. Abu Qatadah berkata, karena Rasulullah SAW yusalli bina fayakra'u fi dhuhri wal asr fi raka'atain al-ulayaini bi Fatihatil Kitab wa suratain wa yusmi'una al-aya ahyana wa yusmi'una al-aya ahyana. Rasulullah SAW, kata Abu Qatadah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW sholat duhur dan asar bersama kami. Kemudian beliau membaca Al-Fatihah dan dua surah ketika sholat duhur dan asar. Dan pada dua rakaat pertama, terkadang beliau memperdengarkan bacaan ayat yang dibacanya. Jadi riwayat ini menguatkan lagi kalau memang ada surah yang dibaca setelah Al-Fatihah di rakaat ketiga dan rakaat keempat. Dan itu juga yang dipegangi oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Muslim menambahkan bahwasanya Rasulullah SAW hanya membaca Al-Fatihah pada dua rakaat terakhir. Dua hadis itu atau hadis Abu Qatadah Abu Sa'id tidak secara jelas menunjukkan adanya pertentangan. Hadis Abu Sa'id hanyalah perkiraan dan dugaan, bukan penjelasan terhadap perbuatan Nabi SAW. Sedangkan hadis Abu Qatadah mungkin maksudnya adalah Rasulullah SAW hanya ingin membaca surah Al-Fatihah. Mungkin juga yang dimaksud adalah beliau tidak pernah sekalipun melewatkan bacaan Al-Fatihah pada dua rakaat terakhir. Bahkan beliau selalu membacanya pada dua rakaat tersebut. Ibnu Qayyim Al-Jauzi, jadi Imam Muslim di sini cenderung mengatakan Rasulullah SAW hanya membaca Al-Fatihah pada dua rakaat terakhir. Beliau cenderung mengatakan itu.